Hey, what's up people of YouTube? Oke, jadi back to my channel, on my channel, with my channel. The channel Fat Al Amudi. Oke, gue di vlog gue sekarang ini gue mau ngebahas aja sedikit tentang moge ya, moge, motor gede. Namanya itu motor gede ya, berarti motor dengan badan gede dan cc gede. Ya, di sini vlog gue itu gue mau ngebahas tentang ini, soal ada yang nanya, moge enak nggak sih dipakai harian? Nah, moge itu tidak semuanya bisa dipakai harian. Ini gue kasih saran dari gue aja ya. Gue yang berpendapat tidak semua motor gede itu bisa dijadikan motor harian. Contohnya ZX10, Yamaha R1, Yamaha R6, CBR 600, atau motor-motor yang kelas-kelas super sport itu gue ingatkan tidak cocok untuk harian. Tapi mungkin kalau yang cc kecilnya yang 150 cocok lah, atau yang 250 cc. Nah, tapi kalau buat yang kelas-kelas 400 cc ke atas tuh cocok nggak sih buat harian? Goblok! Yang bener aja lo tong. Oke, nah kelas 400 cc ke atas itu contohnya kayak apa sih? Nah, contohnya itu kayak Ducati Scrambler 62. Itu motor model Scrambler ya, yang bisa dimodif cafe racer atau segala macam, klasik. Dan itu contoh dari Ducati yang cocok buat harian. Nah, ini yang pertama gue ngasih contoh-contohnya aja ya, motornya motor-motor apa aja sih. Kalau kelas 2,5 kan mungkin udah pasaran ya, kayak R25, Ninja 250, CBR 2,5. Itu yang masih lumayan cocok buat harian, atau MT25 ya kan. Kalau di cc besar itu tadi kan satu udah gue kasih itu contoh Ducati Scrambler. Terus kalau menurut gua ya, prefer IR6N atau IR6F dari pabrikan Kawasaki. Untuk pabrikan Yamaha ada mungkin W800 cocok ya, tapi gue belum pernah nyoba ya. Atau W250 tuh. Dari pabrikan Honda itu kan ada, sorry, tadi itu bukan Yamaha, tadi itu Kawasaki. Yang W itu bukan Yamaha, sorry. Kalau Yamaha itu XXR 250 atau 155, itu cocok buat harian. Atau mungkin lo mau yang sportnya ya Yamaha R25. Pabrikan lain juga ada sih, dari Benelli. Benelli itu ada yang Motobi 200 atau Pantagonian Eagle yang 2,5 cc 2 silinder. Itu suaranya udah kayak Harley ya, yang Eagle tuh. Nah, soal plus minusnya ini yang gue tauin, gue cuman berbagi share aja ya bahasanya sama lo semua. Gue sedikit share aja. Untuk moge itu semua, bukan moge doang sih, semua motor ya, plus minusnya pasti ada. Tapi ini gue kasih tau gue sharing yang moge. Kalau moge itu plusnya itu ya, kelebihannya itu motor tarikan pasti ada ya, jadi nggak gampang, nggak pelan ya. Jadi buat lo agak yang mau ngebut sedikit bisa.
Soal pengereman sih gue jujur aja ya, kalau motor gede itu lebih pakem ya, soalnya rata-rata itu double disc brake di ban depannya. Terus enak buat jarak jauh ya, sedikit lebih cepat dari motor-motor yang cc-nya kecil. Terus Moge itu ya kalau tanjakan gua akuin kuat buat nanjak. Terus nggak ngebosenin juga, dari ada suaranya, khas mesinnya. Tapi dibilang enaknya banyak, minusnya juga banyak. Maksudnya kayak nggak enaknya itu kalau Moge itu, gue kasih tahu ya sedikit ya. Kalau macet pasti dia overheat ya. Terakhir gue pakai Kawasaki Z800 itu kalau overheat itu di suhu 120 derajat ke atas ya, radiatornya dia otomatis bocor sendiri. Radiator coolant ya. Dia bocornya di bawah persis, gue nggak tahu itu, aduh, lobangnya dari mana. Cuman gue kaget kok tiba-tiba dia bisa bocor gitu. Pas gue lihat suhu temperaturnya itu udah high, udah tinggi ya. Motor gue overheat. Udah gitu panasnya itu sampai ke paha. Damn. Panasnya itu sampai ke paha. Terus biasanya kalau udah overheat itu bensin itu konsumsi bahan bakar tuh lebih boros. Ya kalau waktu kemarin gue pakai Z800 itu 1 banding 16 kalau jalannya lancar, terus temperatur normal lah, suhu kota Jakarta. Kalau buat suhu puncak sih setahu gue lebih irit karena dia agak dingin kan. Tapi kalau udah macet, itu motor Z800 yang waktu itu pernah gue pakai itu 1 banding 8. Saking panasnya dan saking borosnya itu di saat macet. Kalau buat kota-kota Jakarta ya harus survive, lu harus survive sama yang namanya macet. Ya itu konsumsi bahan bakar rata-rata Moge itu 1 banding 20 ke atas atau ke bawah. Kalau buat biaya servis, biaya servis Moge itu nggak sedikit. Gue kasih tahu buat lo semua ya, nggak sedikit. Gue bakal sharing soal biaya servis motor gue yang ini, yang Honda CBR 650F ini. Untuk kampas rem depan, karena dia double disc brake, totalnya 1.500.000. Satunya itu 7,5. Kalau yang belakang kan single, cuman 1 disc brake, terus yang 2 piston kalau nggak salah ya. Kok gue lupa 1 atau 2 ya sebutannya. Pokoknya buletannya cuma 1. Itu harganya 450.000. Itu baru sebatas kampas rem. Olinya ini isinya 3,8 liter. Kalau bisa sih lu pakai oli yang full sintetik. Nah biasanya oli full sintetik itu 250.000 ke atas. Kemarin gue di Honda itu isi oli itu 4 botol ya, masih sisa 0,2 liter. Per botolnya itu kena 270.000. Itu berarti totalnya udah 1 juta lebih.
Pengecekan mesin sekitar 165.000. Bukan pengecekan mesin sih, pengecekan semuanya. Misal ada masalah apa itu pengecekan only. Untuk kampas kopling gue lupa harganya berapa, sekitar 800 ribuan waktu itu apa berapa ya, gue lupa, kurang atau lebih. Filter oli waktu itu 35.000. Gue beli di Hondanya langsung, di Honda Big Wing di Gunung Sahari. Nah itu baru sebatas itu, belum yang lain-lainnya. Kalau misalnya lu udah harus bener-bener servis besar sampai ke dalam-dalamnya. Cuman kalau servis setiap 10.000 km itu, yang intinya kemarin itu gua habis sekitar 3,5 juta lebih kalau nggak salah. Nah gue mau ngingetin buat lo nih pada nih, semua motor kalau bisa lo ganti oli di setiap 2000 km maksimal. Boleh 1500, boleh juga 1000 kalau lo mau. Itu biaya servis. Tadi bensin udah, biaya servis udah. Untuk spare part, nah ini biasanya kalau lu yang habis crash atau lu mau beli spare part itu gue kasih contoh apa ya. Kalau spare part motor itu spare part motor, misal kalau lu mau modif karbon, spakbor ya, spakbor depan aja nih. Kemarin gue kena delays itu 750.000 depan doang. Kalau belakang itu bukan spakbor yang ini ya, Hager ya, yang pelindung rantai, 7,5 juga. Ya kalau terbilang spare part moge juga OI-nya, OEM-nya juga mahal. Contohnya buat kemarin itu gue ganti speedometer Z800 itu kena 4 juta. Speedometer only. Lampunya kena 3.500.000, berarti udah 7.500.000. Nah, gue lupa kasih tahu lo satu. Kelebihan moge itu juga dia bisa clutchless ya. Maksudnya clutchless itu ada bahasanya, dia kayak quick shift tapi bukan quick shift. Mungkin gue bisa contohin di Honda CBR 650 gue ini. Kayak apa sih clutchless itu? Dia kayak quick shift tapi bukan quick shift bahasanya. Mengganti gigi tanpa harus menggunakan kopling. Oke. Kalau naikin gigi lo harus begini. Gas lu harus lu tutup di saat lu mau naik. Nah, gue kasih contoh sekali lagi ya. Tuh. Tapi lu harus pas masukannya, karena kalau enggak dia kayak tep gitu. Kalau turun lo harus geber sedikit. Nah begitu contohnya. Untuk moge ya, kalau cara bawa lu agak beringas, maksudnya kayak agak ugal-ugalan, bisa dibilang bensinnya boros kayak tadi gua tuh. Tapi kalau lu bawanya kayak begini, insya Allah bensin lu irit. Ini motor gue bensinnya itu sekitar 1:21 kurang lebihnya.
kalau lagi lancar. Kalau lagi macet mungkin kurang dari 1:21. Terus jangan lupa kalau motor ya, bukan cuman moge atau motor kecil ya yang pakai rantai, bukan matic berarti ya. Diusahakan kalau 2 minggu sekali atau seminggu sekali rantai lo itu lo kasih pelumas ya, biar dia nggak cepet kendor. Terus biar apa namanya, biar nggak karatan juga. Tapi kalau nggak kepake 2 minggu sekali sih nggak apa-apa. Cuman kalau kadang suka lo pakai ya diusahakan seminggu sekali lah. Oh. Mungkin itu aja sih yang gue bisa kasih saran, apalagi ya kalau soal moge itu. Ya mungkin gue nggak bisa banyak sih ngasih tahu. Mungkin gue cuman sedikit aja rinciannya. Ya malam ini by the way gue lagi ngevlog ini, lagi sharing-sharing, sebenarnya lagi gerimis ya. Cuacanya nggak mendukung buat gue ngevlog, tapi ya gaspol aja lah ya. Ya kali takut air. Oke, sambil jalan-jalan aja dulu. Oke guys, sudah itu aja video yang kali ini. Anjay, yang kali ini gua nggak bisa ngasih tahu seberapa rinci enak enggaknya moge. Cuman yang gue tahu ya baru segitu aja ya. Mungkin ilmu gue belum jauh. Gue cuman sekedar sharing aja ya buat lo pada yang mau make moge buat harian ya. Gue sih sedikit ngasih tahu aja. Jadi pertanyaan simpelnya adalah, apakah moge itu cocok buat harian apa tidak? Dikatakan cocok, tapi tergantung apa? Tergantung motornya dan tergantung cara bawanya. Oke guys, jadi itu aja video gue kali ini.
Gue nggak bisa, sorry nggak bisa sharing banyak-banyak. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya. Jadi kalau like-nya banyak, gue semangat bikin videonya. Oke. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa komentar di bawah. Oke. Bye bye.